Pada pandangan pertama, lukisan ini memang terlihat biasa saja. Hanya seorang anak laki-laki berwajah polos, dengan mata berkaca-kaca dan air mata yang mengalir di pipinya. Ia menatap lurus ke arah kita. Ekspresinya sulit untuk dijelaskan, antara kesedihan dan kehilangan. Lukisan itu dikenal sebagai The Crying Boy. Namun, yang membuatnya terkenal bukan goresan seninya, melainkan kutukan yang konon tersembunyi di balik tatapan kosongnya. Sejarah mencatat, The Crying Boy pertama kali muncul pada tahun 1950-an. Lukisan ini merupakan karya seorang seniman asal Italia bernama Bruno Amadio, atau yang juga dikenal sebagai Giovanni Bragolin. Pasca Perang Dunia Kedua, seniman asal Italia itu bekerja di Venesia sebagai pelukis jalanan. Ia biasa membuat lukisan anak laki-laki menangis untuk para turis di sana. Terhitung, ada 65 lukisan sejenis dengan versi berbeda yang telah dibuat Amadio. Lukisan-lukisan itu berhasil menyentuh hati banyak orang, hingga tak sedikit turis yang ingin membelinya. Meski memiliki bermacam-macam versi, namun anak laki-laki yang menjadi model lukisan itu diyakini hanya satu individu saja. Menurut kisah yang berkembang, anak itu adalah seorang anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya dalam kebakaran tragis saat Perang Dunia Kedua. Namanya Don Bonillo. Don Bonillo diyakini sebagai anak yang tak bisa bicara, alias bisu, usai menyaksikan orang tuanya meninggal dalam kobaran api. Penduduk setempat menyebutnya anak setan karena sejak kehadirannya, kebakaran aneh sering terjadi. Mirisnya, setelah lukisan fenomenal ini diproduksi secara massal, anak itu dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan, disusul dengan terbakarnya studio Amadio. Kisah lain menyebutkan, Don Bonillo sempat diadopsi oleh Amadio. Meski seorang pendeta sempat memperingatkan Amadio untuk tak mengadopsinya, namun pelukis berbakat itu memilih nekat dan mengabaikan peringatan itu. Mulanya, mereka hidup bahagia bersama, layaknya seorang ayah dan anak lelakinya. Hingga suatu hari, studio dan apartemen Amadio tiba-tiba terbakar habis. Amadio memang selamat, tapi ia kehilangan segalanya dan mulai menyalahkan anak itu. Don Bonillo pun diusir dan tak pernah terlihat lagi. Pada tahun 1976, kecelakaan mobil mengerikan dilaporkan terjadi di Spanyol. Tubuh sang pengemudi hangus terbakar hingga tak bisa dikenali. Namun, ada satu benda yang selamat dari kobaran api, yaitu sebuah SIM. Mengejutkannya, di dalam SIM itu tertulis nama Don Bonillo. Kabar ini lantas memunculkan spekulasi. Apakah anak dalam lukisan itu berakhir tewas dalam kobaran api seperti yang selalu ia lihat dalam hidupnya? Atau justru dialah yang membawa api itu bersamanya kemanapun ia pergi? Setelah nyaris satu dekade terlewat, kabar tentang lukisan The Crying Boy kembali mencuri perhatian. Lagi-lagi, bukan karena keindahannya, tapi karena serangkaian kebakaran aneh yang berkaitan dengan lukisan tersebut. The Sun, surat kabar asal Britania Raya melaporkan, tragedi kebakaran hebat terjadi di Rotherham, South Yorkshire, dan menghanguskan sebuah rumah. Api melahap seluruh bangunan, tak ada yang tersisa kecuali satu benda, lukisan The Crying Boy. Lukisan itu jatuh telungkup di lantai. Tidak hangus, tidak terbakar, hanya sedikit kotor. Peristiwa itu menjadi semakin janggal setelah seorang petugas kebakaran mengaku telah memadamkan lebih dari 50 tempat yang memiliki lukisan serupa. Lukisan anak menangis itu selalu ada dan selalu selamat. Kejanggalan tersebut membuat orang-orang mulai menghubung-hubungkan lukisan itu dengan kutukan, terlebih saat mereka mengetahui latar belakang anak laki-laki dalam lukisan tersebut.
Kepanikan publik pun menjadi semakin nyata saat kebakaran besar lain dilaporkan terjadi di sebuah restoran Italia, yang mana ditemukan pula lukisan The Crying Boy dalam keadaan utuh, masih menggantung di salah satu dinding. Dari rentetan peristiwa itu, sejumlah paranormal pun mengklaim bahwa jiwa Don Bonillo telah menghantui semua lukisan The Crying Boy, yang sebelumnya telah diproduksi secara massal. Sebagai upaya untuk memutus kutukan itu, orang-orang yang memiliki lukisan itu pun mulai melakukan aksi pembakaran massal. Namun sayangnya, tidak semua lukisan berhasil dimusnahkan. Bahkan hingga kini, ribuan salinan The Crying Boy masih tersebar di seluruh dunia, menebar kutukan yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, seorang komedian Inggris bernama Steve Poon mencoba membongkar mitos kutukan lukisan tersebut secara logis. Dalam sebuah eksperimen, ia mencoba membakar langsung lukisan The Crying Boy, dan benar, lukisan itu tahan api. Berdasarkan eksperimen itu, Poon menjelaskan jika sebenarnya lukisan-lukisan itu dilapisi dengan cairan menyerupai pelitur yang tahan api dan digantung dengan tali bening. Saat api muncul, tali tersebut akan terputus lebih dulu dan membuatnya jatuh telungkup. Serat kanvas yang menghadap ke lantai akan lebih terlindung karena tidak langsung tersentuh api. Terlebih lagi, jika lantai bangunan terbuat dari ubin, api akan lebih sulit menyebar di permukaan tersebut. Lalu, bagaimana dengan deretan kebakaran yang dikaitkan dengan lukisan tersebut? Para skeptis menyebutnya sebagai kebetulan semata. Kebetulan yang diperbesar oleh histeria, lalu berubah menjadi sugesti massal. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah rangkaian tragedi itu hanyalah kebetulan belaka? Atau memang ada jiwa yang tertinggal di dalamnya? Tapi, satu hal yang pasti, jika kamu menemukannya di pasar loak, pikirkan 2 kali sebelum membawanya pulang. Karena bisa jadi lukisan itu benar-benar membawa kutukan. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.